Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Tina Astuti. Sebuah kisah yang berjudul Akibat Pecicilan Orang Tuaku yang Dipukul Makhluk Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum berangkat ke kebun, aku berdoa semoga tidak terjadi hal apapun. Sudah lama juga aku tidak pernah ke kebun sehingga tidak pernah melihat pekerjaan bapak lagi. "Pak, jangan tinggalkan Sanum sendirian ya," ucapku saat kami tiba di depan pintu gerbang pemakaman umum. "Iya, tidak perlu takut. Kau asal jangan macam-macam saja," jawab bapakku. Seperti biasa saat menjelang sore begini, cuacanya cukup panas. Ilalang bergoyang terkena hembusan angin. Nisan-nisan yang kokoh masih tertancap kuat di tanah. Walaupun kuburannya itu sudah tua, bahkan beberapa nisan sudah copot dari tanah. Dari cerita yang kudengar, nisan orang yang copot itu hasil ulah para monyet yang suka mencopotnya dari tanah. Entahlah apa maksudnya si monyet itu, tapi memang benar, aku pun juga pernah melihatnya. Monyet itu memegang nisan kayu yang lumutan dan lapuk, entah digunakan untuk apa. Patung-patung besar nan tinggi juga tidak dapat kuhindari untuk melihat, karena sebagian patung itu persis diletakkan di pinggir jalan. Tidak masalah, aku tidak perlu takutkan. Itu hanya patung putih biasa. Beberapa patung awalnya berwarna putih, juga sebagian warnanya memudar sudah terkelupasan. Tidak pernah sih sebelumnya ku dengar cerita bahwa ada patung yang bergerak di sini ataupun matanya melirik. Jadi aku tidak perlu takut. "Permisi Datuk," ucapku pelan. Bapakku terlihat santai saja. Untungnya bukan hanya kami berdua saja saat ini di tengah pemakaman. Ada beberapa warga lain yang juga mau pergi ke kebun dan ada juga yang menuju pulang. Bunga kamboja mekar dengan sempurna. Ingin rasanya aku mengambilnya, tapi takut aku berulah lagi. Lagi pula bunga itu hanya buat kusimpan saja. Tidak ada manfaatnya. Sesampainya di kebun, mataku memperhatikan sekitar. Terlihat dari aku berdiri sekarang, Hasan sedang belusukan ke kebun cabai memakai topi menghindari teriknya matahari. Sanum, ikut ke kebun juga ternyata," sapa Hasan. Aku cuek saja, hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Aku langsung menuju gubuk, meletakkan minuman dan cemilan yang kubawa dari rumah tadi. Bapak terlihat lelah. Beliau kembali merebahkan tubuhnya di gubuk. Aku memakai sarung tangan seperti biasanya, lalu membawa ember untuk memetik cabai yang merah-merah. "Num, Bapak metik terong sedikit lagi ya," ucap bapakku. "Iya Pak, kesana saja." Terlihat Hasan menghampiri bapak dengan wajah hitamnya. Kebiasaan Hasan, ia mendekati bapak hanya ingin meminta terong. Katanya ia ingin membuat terong balado super pedas. "Ambil saja San," ucap bapakku. Hasan terlihat malu-malu saat kuperhatikan dari jauh ia mengambil terong ungu yang sudah dimasukkan ke dalam karung. "Terima kasih Bapak, ya sudah, Hasan mau pamit pulang dulu, mau masak, lapar," ucap Hasan sambil memegang terong ungu 2 biji. "Iya, cepat pergi pulang. Kau sudah seharian di kebun, istirahat dan makan dulu." "Kacangnya mau San?" tawar bapakku. "Tidak Pak, buat besok saja," jawab Hasan sambil tertawa bersamaan dengan bapak. Hasan pergi lewat sampingku, ia sempat tersenyum menatapku. "Makanya, kalau suka terong, tanam itu juga biar tidak minta terus," ucapku judes. Hasan hanya tertawa. "Besok aku minta kacang panjang lagi ya Num." "Ya sudah Num, aku balik ya, makasih terongnya," ucap Hasan berlalu. "Cepat pergi," ucapku sambil mengibas-ngibaskan tanganku. "Hati-hati ya Num, kau pulang jangan lirik patung," ucap Hasan menakutiku. "Berisik San." Hasan hanya tertawa saja. Hari semakin sore, kulihat bapak sudah berada di kebun kacang memetik kacang panjang. "Pak, istirahat dulu, ini minum teh,"
Panggilku. Kebetulan aku juga membawa termos kecil untuk membuat teh hangat. Bapak datang menghampiriku yang duduk di pelataran kecil depan gubuk. Kalau dilihat siang begini, perkebunan memang sangat indah dipandang. Bahkan orang yang memandangnya pun ikut merasakan kebahagiaan kami yang penuh kesederhanaan ini. Tapi kalau sore menjelang maghrib, maka akan berubah menjadi mencekam dan menakutkan. "Ini Pak tehnya," ucapku menyodorkan teh hangat. "Bapak menyelesaikan metik kacang panjang dulu ya Num, baru metik cabai." "Iya Pak, udah lumayan banyak nih Sanu metiknya." Setelah beberapa menit istirahat, kemudian kami kembali memanen. Beberapa warga sudah ramai lewat untuk pulang karena perkiraan sudah menunjukkan pukul 5 sore. "Mari pulang Num," sapa ibu-ibu. "Mari Bu, kami sebentar lagi juga pulang." Aku istirahat memetik cabai dan meletakkan ember di gubuk, lalu melepaskan sarung tangan. Aku pun juga sudah bersiap untuk pulang. "Num, sini sebentar, bantu Bapak ikat kacang panjang," panggil bapakku yang berada di kebun kacang. "Iya Pak, Sanum datang," jawabku menghampiri bapak yang sedang mengikat kacang panjang. "Pak, kita pulang ya habis ini." "Iya, bentar lagi kita pulang kalau sudah selesai ikat kacang panjang." "Pak, talinya habis." "Ya sudah, tunggu sebentar, Bapak ambilkan ke gubuk dulu," jawab bapakku sembari pergi ke gubuk untuk mengambil tali rafia. Kebetulan gubuk itu letaknya di kebun cabai. Aku menunggu bapak sambil memilih-milih kacang panjang yang bagus dan tidak. Sesaat aku menunggu bapak, tapi bapak tidak kunjung datang. Kudengarkan bapak sedang berbicara dengan seseorang di dekat gubuk. "Bapak ngobrol sama siapa ya?" batinku sembari mengintip dari kejauhan. Terdengar suara bapak lemah lembut menjawab seseorang itu yang kudengar sangat garang. "Kami mau minta uang." "Saya tidak punya uang." "Jangan bohong." "Beneran, saya ke kebun sama sekali tidak ada membawa uang." Bapakku terlihat menjelaskannya kepada orang itu. Dari sini aku hanya bisa melihat bapak saja yang sedang berdiri, tidak melihat siapa orang yang memalak bapak. Aku ingin menghampiri bapak tapi aku takut. "Memang sama sekali tidak ada membawa uang," jelas bapakku lagi sambil memperlihatkan saku celana dan baju beliau. Buat apa juga aku membawa uang ke kebun? Toh di sini orang tidak ada yang berjualan. Kami memang sama sekali tidak membawa uang. Tapi kalau saat ini meminta uangnya di rumah, pasti dikasih bapak. Tapi kali ini bapak benar-benar tidak membawa uang. "Kalau mau uang, boleh saja ikut saya pulang," ucap bapakku. Aku penasaran siapa tukang malak itu. Aku melihat sedikit ke depan dan betapa terkejutnya aku saat melihat orang itu yang ternyata adalah kakek-kakek dan cucu laki-lakinya itu. Kakiku rasanya gemetar hebat. Apa yang kulihat di depan sana? Bapakku masih menjelaskan bahwa beliau memang tidak ada membawa uang 1 rupiah pun. Aku tidak tahu jelas kenapa kakek-kakek dan cucunya itu datang-datang langsung meminta uang. Karena aku hanya mendengar perdebatan mereka saja, aku tidak berani mendekat. "Cuk, pukul ini orang," perintah kakek tua itu kepada cucunya. Tanpa aba-aba dan tanpa ekspresi, sang cucu itu pun langsung memukul dengan cara meninju perut bapak. Bapakku tidak bisa menghindar pukulan itu. Dalam sekejap bapak terjungkal ke belakang sembari memegangi perutnya beliau. "Bapak!" Aku menjerit berlari menghampiri bapak yang sudah ambruk dan mencoba untuk bangkit. "Oh, ini dia orangnya," ucap kakek tua itu. "Kenapa kalian memukul bapakku?" Kakek-kakek dan cucunya itu hanya tersenyum sinis menatapku, lalu langsung pergi meninggalkan aku dan bapak. Bapak meringis kesakitan memegangi perut beliau. Walaupun itu pukulan anak kecil, tapi mampu membuat bapakku kesakitan. "Bapak tidak apa-apa." "Tidak apa, Num." Aku membantu bapak untuk bangkit lalu menundukkan beliau ke gubuk. "Sakit sekali, Pak." "Iya, Num. Bapak tidak menyangka pukulannya mampu membuat bapak terjatuh." Aku keluar dari gubuk, melihat sekeliling. Kakek tua dan cucunya itu sudah tidak ada lagi terlihat. Setelah mereka meninggalkan kami dan berjalan ke arah pemakaman. Bapak merebahkan badannya di gubuk, sedangkan aku menyelesaikan mengikat kacang panjang tadi, lalu membawanya ke gubuk. Semilir angin berembus kencang, dedaunan pohon rumbia bergemerisik dengan kencangnya. "Pak, mari kita pulang," ucapku yang sedang sibuk mengikat karung. Bapak tidak menyaut. 2 kali aku memanggil bapak tapi tidak ada respon. Saat ku hampiri, ternyata bapak ketiduran. "Pak, bangun, kenapa malah tidur?" "Pak, kita pulang yuk."
Bapak membuka matanya yang memerah itu karena ngantuk dan kelelahan. "Oh iya, kita pulang, Num," jawab bapak sembari bangun lalu mengangkat karung ke atas sepeda. "Perut bapak masih sakit?" "Tidak, Num, itu hanya pukulan anak kecil saja," jawab bapakku sambil tersenyum. Setelah semua selesai diletakkan ke sepeda, kami berdua pulang melewati jalan pemakaman. "Pak, apa kita pulang lewat jalan belakang saja?" Karena aku merasa tidak enak perasaan saat ini kalau pulang melewati pemakaman. Sedangkan kakek tua dan cucunya tadi juga pulang lewat jalan yang sama. Aku takut kalau harus bertemu dengan beliau lagi. "Kejauhan, Num, tidak apa-apa, kita hanya menumpang lewat." Sanum takut kalau bertemu dengan kakek tadi lagi. "Tidak apa, kita pulang secepatnya, hari sudah semakin dekat dengan maghrib." Bapak menutup dan mengunci pintu gubuk dari luar, lalu meletakkan kuncinya di bawah kolong gubuk. Langit semakin gelap. Bapak membawa senter saat menuju pulang. "Num, kok tidak ada menyalakan api kan?" tanya bapak. Aku menggelengkan kepalaku sambil berkata, "Tidak ada." Bapak berjalan lebih dulu, melewati jembatan, lalu pemakaman. Saat sedang berjalan, bapak sesekali memperhatikan sekitar dan menatapku dengan tanda tanya. "Benar tidak, Num, jalannya?" "Tidak tahu, Sanum lupa," jawabku sembari menggelengkan kepalaku. "Ya sudah, kita terus jalan saja." Aneh sekali, saat kami berjalan tiba-tiba lupa jalan menuju pulang. Aku hanya mengikuti bapak saja. "Benar tidak ya, bapak kok lupa arah jalan pulang?" ucap bapakku. "Kita ikuti saja dulu jalan ini, kali aja benar." Saat kami melewati jalan tengah-tengah pemakaman, terus berjalan ke depan dengan kebingungan. Aku diminta bapak agar berjalan di samping beliau karena sejak tadi beliau seperti sangat takut kalau aku ketinggalan. "Tidak sampai-sampai, Pak, Sanum capek." "Iya, sabar, Num, mungkin sedikit lagi." Sekian lama kami berjalan, tiba-tiba kami berdua dibuat terkejut. Kami malah berada di depan jembatan yang menuju ke kebun. "Astagfirullah," gumam bapak. Tadi kami sudah melewati jembatan dan berjalan ke depan. Tapi kenapa malah tiba-tiba sampai di sini lagi? Aku dan bapak bercepat-cepat berjalan putar balik lagi, melewati jalan yang sebelumnya sudah dilewati. Tapi untuk kedua kalinya, lagi-lagi kami tiba di depan jembatan penghubung antara pemakaman dan kebun. Anehnya lagi, kami tidak ada bertemu dengan warga lain. Di sini sangat senyap. Aku dan bapak kembali memutuskan untuk kembali berjalan menuju pemakaman untuk bisa keluar dari sini. Ini kali ketiga kami mencoba untuk bisa pulang dan akhirnya hasilnya masih sama. Aku dan bapak memutuskan untuk kembali ke kebun dan sementara diam di gubuk. Aku merasa memang takut dan panik tidak bisa pulang ke rumah. Kejadian waktu lalu aku sendirian di kebun membuat aku semakin takut. Untungnya kali ini aku tidak sendirian. Aku masuk ke dalam gubuk, lalu duduk bersandar, sedangkan bapak duduk di dekatku. Pintu gubuk sengaja dibuka sedikit. Gubuk ini tidak memiliki jendela, hanya ada pintu saja. Aku duduk di pojokan memeluk bantal yang sengaja khusus buat di sini. "Pak, Sanum takut." "Tidak apa-apa, sementara kita istirahat dulu, jangan sampai membuat panik berlebihan," jawab bapakku sambil menyalakan lampu petromak yang tergantung di dinding gubuk. Pencahayaan dari lampu petromak lumayan menerangkan gubuk kecil ini. Kulihat dari balik pintu yang terbuka, langit sudah menunjukkan gelap. Tapi di masjid sama sekali tidak terdengar radio orang yang mengaji. "Pak, kok tidak ada terdengar apa-apa ya?" "Iya, tapi sepertinya ini sudah masuk maghrib. Langit hampir sempurna hitam," jawab bapakku sembari membuka pintu lebih lebar. "Pak, pintunya ditutup saja, Sanum takut melihat keluar." "Iya, Num, ya sudah, korban saja, bawa tenang." Kini aku masih duduk di pojokan gubuk ini sembari memeluk bantal. Sedangkan bapak sepertinya ingin bersiap sholat. Padahal di luar sama sekali tidak terdengar azan. "Belum azan, Pak." Bapak terlihat bingung. Tapi beliau harus berjalan keluar gubuk dan mengambil wudhu di dalam gentong yang terdapat di samping gubuk ini. "Pak, jangan lama-lama." "Iya, Num, bapak hanya wudhu." Aku menunggu bapak di dalam gubuk. Tidak lama bapak selesai, lalu mengambil sajadah di sampingku. "Bapak sholat apa?" "Maghrib." "Tapi belum azan, Pak. Belum terdengar." "Coba kau lihat langit, Num. Sudah sangat gelap. Mungkin sudah masuk maghrib."
Tapi di sini tidak kedengaran saja. Di sini kan dekat masjid, Pak. Mana mungkin tidak kedengaran? Cepat kau juga ambil wudhu, lalu kita sholat berjamaah. Itu ada mukena ibumu. Tita bapakku sambil menunjuk ke arah mukena yang digantung dalam kresek di dinding. Temani ya, Pak. Aku turun menuju samping gubuk untuk mengambil wudhu. Untungnya gentong ini selalu diisi oleh bapak. Kalau disuruh wudhu di sungai, aku tidak berani. Mataku menatap sekitar yang gelap gulita sempurna. Aku tidak berani berlama-lama di luar. Bulu kuduku meremang saat angin menyentuh kulitku. Aku bergegas masuk ke dalam gubuk. Bapak kembali menutupnya dengan rapat. Kunci, Pak. Sanum takut kalau pintunya diterpa angin nanti kebuka. Bapak langsung menutup pintu dan menguncinya. Aku sudah siap memakai mukena. Bapak pun juga sudah berdiri di depanku. Pak, baca suratnya jangan panjang. Sanum takut. Iya, Num. Bapak ngerti. Di sepanjang aku sholat, jujur saja rasa was-was dan tidak khusyuk. Aku takut ada suara mengejutkan atau apapun itu. Selesai salam, Bapak membaca wirid rutin, sedangkan aku langsung merebahkan diri di atas sajadah yang masih memakai mukena. Num, kau bawa HP tidak? Tidak, HP-nya di rumah, Pak. Kalau sejak tadi Sanum bawa HP, tentu saja sedari tadi sudah Sanum menelpon ibu atau Hasan. Terdengar Bapak mengembuskan nafas panjang. Beliau masih duduk di atas sajadah, berzikir dan bersolawat. Saat ini hanya terdengar suara jangkrik yang saling bersautan dan sesekali angin berembus kencang, membuat dedaunan bergemerisik nyaring. Aku mengeluarkan termos dan beberapa cemilan kue kering dan roti sisa siang tadi yang tidak sempat kuhabiskan. Semua ini kubawa siang tadi. Untungnya teh hangat masih tersisa dan ada beberapa botol air minum. Saat ini aku merasa lapar. Entah ini jam berapa, tapi di luar sudah gelap sempurna. Di dalam gubuk hanya ada satu lampu. Untungnya Bapak juga membawa senter dan korek api. Pak, minum dulu, ucapku sambil menuangkan teh hangat ke gelas. Aku melipat mukena dan duduk sambil menikmati makanan seadanya. Mau tidak mau, aku dan Bapak harus menunggu besok hari baru pulang. Bapak tidak mau ambil resiko kalau pulang sekarang. Apa kita menginap di sini malam ini, Pak? Kau berdoa saja, Num. Semoga ibumu secepatnya datang dan mencari kita ke sini. Punya jam tidak ada, suara azan juga tidak ada. Kami langsung melaksanakan sholat isya lagi. Di saat sedang sholat, aku tidak khusyuk sama sekali. Di luar gubuk terdengar suara perempuan dengan lembutnya bersenandung kecil. Suaranya sangat jelas terdengar, membuat aku ketakutan. Kurasa suaranya itu seperti mengelilingi gubuk ini. Hingga sampai mengucapkan salam, aku langsung mendekat ke arah Bapak. Bapak kembali membaca wirid, sedangkan aku duduk di dekat beliau. Suara itu sudah mulai terdengar menjauh, tapi masih terdengar karena sangat hening. Pak, Sanum takut. Tidur saja, Num. Tidak apa-apa. Aku kembali merebahkan badanku di atas sajadah. Rebahan memakai mukena agar tidak terlalu dingin, karena di sini tidak tersedia kasur. Bapak jangan kemana-mana ya. Iya, Bapak mau ngeteh dulu. Dadaku saat ini sedang berdegup kencang, benar-benar ketakutan melanda. Kulihat Bapak terlihat santai saja sambil menghabiskan roti sisaku tadi. Aku rebahan di pojok gubuk, sedangkan Bapak minum teh di dekat pintu sambil berjaga-jaga. Sejak tadi aku merasakan ngantuk, tapi tidak bisa memejamkan mata. Terlihat Bapakku juga merebahkan tubuh beliau di dekat pintu, beralaskan sajadah. Pak, awal kejadian tadi Bapak sampai dipukul memangnya kenapa? Sedari tadi aku ingin menanyakan ini, karena aku tidak tahu jelas apa yang terjadi sebelum pemukulan itu. Katanya ingin minta uang sebagai ganti rugi. Jelas Bapakku singkat sambil memejamkan matanya. Terus? Sudah, nanti kalau sudah di rumah saja Bapak ceritakan, Num. Bapak ngantuk, jawab Bapakku sambil berbalik memunggungi aku. Sesaat terdengar dengkuran Bapak. Dari luar gubuk terdengar langkah kaki yang seperti berdesakan dan juga terdengar seperti orang yang berbicara saling bisik-bisik. Aku takut itu maling, karena seperti berlari ke arah kebun kami. Kebetulan hasil panen masih diletakkan di sepeda. Pak, bangun, sepertinya di kebun ada orang deh. Siapa tahu itu mau maling, Pak. Bisikku sembari menggoyangkan badan Bapak. Bapak kaget setelah mendengar kata maling. Beliau ingat hasil panen berada di luar. Dan Bapak langsung beranjak dari tidurnya, lalu membuka pintu dengan tergesa-gesa,
tanpa harus meneliti atau mengintipnya lebih dulu. Bapak berdiri di ambang pintu seperti syok apa yang dilihat beliau di luar. Saat aku mendekati Bapak, dan aku pun juga melihat di kebun saat ini, ternyata mampu membuat diriku ikut mematung menyaksikan hal yang serupa. Bapak langsung menutup pintu kembali dengan tangan yang gemetar. Awalnya aku kira ada maling karena terdengar ada yang sedang berjalan di samping gubuk ini. Ternyata apa yang kami lihat sangat mengerikan. Terlihat jelas dalam kegelapan kebun, ada beberapa anak kecil tanpa memakai baju dan celana pergi berbondong-bondong menuju sungai. Terdengar suara yang sedang diceburi oleh anak-anak tadi dan hutan menjadi gaduh. "Pak, Sanum takut." "Bawa tidur saja, Num. Bapak akan menjagamu." Aku kembali merebahkan badanku di atas sajadah yang masih seluruh tubuhku diliputi mukena. Cuaca sangat dingin, angin masuk lewat celah-celah dinding. Terdengar di luar sana anak itu cekikikan sambil mandi di sungai. Untungnya anak-anak itu tidak melihat kami yang tadi sempat berdiri di ambang pintu. Mereka terlihat tergesa-gesa ingin menuju sungai dengan berlari tanpa memakai busana sehelai pun. Mereka hanya telanjang bulat dan kepalanya yang botak. Wajahnya tidak terlihat karena mereka berlari membelakangi kami. Yang kelihatan hanya badan-badan mereka saja. Bapak juga kembali merebahkan badan tidak jauh dari sampingku. Air sungai sangat jelas didengar ketika mereka main cebur-ceburan di sana. Aku diam saja tidak ingin menanyakan apa-apa. Karena aku tahu itu bukanlah anak kecil biasa. Karena mana mungkin anak kecil mandi di sungai malam-malam ini di perkebunan. Bapak kembali mendengkur. Sedangkan aku sama sekali tidak bisa tidur. "Bawa tidur saja, Num." "Ah iya Pak, ini Sanum juga lagi berusaha untuk tidur." Sejenak aku tertidur, tiba-tiba terdengar dari luar seperti suara deru motor. Aku terbangun dari tidurku dan bangkit untuk duduk. Dari luar terdengar ada yang memanggil nama Bapak dan aku. Tidak lama pintu gubuk diketok. Tidak sempat aku membangunkan Bapak, tapi beliau lebih dulu terbangun karena mendengar ketokan barusan. Saat Bapak membuka pintu dengan perlahan, ternyata ada beberapa bapak-bapak yang datang. Terlihat Hasan juga ikut serta. "Alhamdulillah, Bapak kenapa tidak pulang ke rumah?" "Bapak dan Sanum tidak bisa pulang, Nak. Nanti saja Bapak ceritakan." Aku bergegas ikut pulang. Hasil panen dibawa memakai motor, sedangkan sepeda ditinggal dan dimasukkan ke dalam gubuk. Setelah para bapak-bapak datang ke gubuk kami, sempat kulirik sungai yang di ujung itu sudah menjadi sunyi senyap, seperti tidak ada tanda-tanda bekas mandi dan bermain di sana tadi. "Sanum, jangan melamun," tegur Hasan sembari menarik tanganku. Kami pulang memakai motor dengan dibonceng Hasan, sedangkan Bapak ikut yang lain. Motor Hasan lebih dulu di depan. Aku merasa aman kalau orangnya bakal seperti ini. Rasanya tidak terlalu takut kalau melewati pemakaman ini saat malam. "Kamu mau menginap di kebun, Num?" tanya Hasan membuka percakapan di atas motor. "Kami tidak bisa pulang, San." "Kau dan bapak-bapak yang lain juga kenapa tahu kalau kami tidak pulang dan mencarinya ke kebun?" "Ibumu memberitahu. Beliau di rumah sangat panik." Saat melewati pemakaman, untungnya tidak seperti yang kami rasakan sebelumnya. Tidak bisa pulang dan jalan seperti diubah. Tidak lama saat tiba di rumah, ibu menunggu di teras bersama beberapa orang ibu-ibu juga. Beliau sangat cemas saat datang dari menjenguk kakakku. Tiba-tiba suami dan anak beliau tidak ada di rumah. "Ibu," panggilku sambil memeluk beliau. "Alhamdulillah, ibu sangat kaget saat pulang-pulang kalian tidak ada di rumah," jelas ibuku sambil menangis. "Mari kita masuk ke rumah, biar enak ngobrolnya," sambung ibuku sembari membukakan pintu. Ibu membuat teh hangat untuk para bapak-bapak yang ikut mencari aku dan Bapak. "Gimana ceritanya? Kok nggak bisa pulang, Pak?" "Tidak tahu juga. Tapi kami berdua sudah mencoba pulang, bahkan sampai 3 kali. Namun tetap saja sampainya tiba di jembatan." "Oh, mungkin jalan Bapak dipindah-pindah makhluk gaib, makanya sampainya di jembatan terus." "Saat di jalan, ada bertemu orang tidak, Pak?" "Sama sekali tidak ada. Setelah berusaha pulang sampai 3 kali, maka saya dan Sanu memutuskan untuk kembali ke gubuk saja." Bapak menceritakan dengan detail kejadian yang menimpa kami saat mau menuju pulang. Tapi Bapak tidak menceritakan masalah tentang pemukulan itu. "Ya sudah, kami semua pamit pulang ya." "Syukur alhamdulillah sudah bisa kembali pulang," ucap salah satu bapak-bapak pamit pulang.
karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Iya, terima kasih banyak sudah mau mencari kami ke kebun," jawab bapakku sembari bersalaman tanda terima kasih. Bapak langsung istirahat ke kamar setelah mandi. Aku pun juga sama, pergi ke kamarku sendiri. Dari yang kulihat, bapak baik-baik saja. Maka besok hari aku akan menanyakan cerita dari awal mereka yang tiba-tiba muncul meminta uang. Saat bangun untuk sholat subuh, aku langsung bersiap masuk kuliah. Bapak pagi ini pun tidak ke kebun dahulu, karena katanya sedang tidak enak badan sejak tadi malam. "Pak, hari ini bapak tidak ke kebun?" "Tidak dulu, bapak mau nganterin hasil panen kemarin saja," jawab bapakku yang juga pagi-pagi sekali pergi ke rumah Pak Yusri mengantarkan pesanan. Aku pergi hingga kembali pulang ke rumah hampir asar. Kulihat ibuku sedang memasak, sedangkan adikku duduk menjaga kios. Terkadang adikku yang jaga kios karena setiap barang dagangan sudah bertuliskan harganya. Maka ia tidak perlu menanyakan kepada ibu lagi kalau tidak tahu harganya. "Baru pulang, Kak?" "Iya, seperti biasa." Aku melangkah masuk ke dalam rumah lalu berganti pakaian dan langsung makan. Terlihat ibuku sedang sendirian di dapur. "Bu, bapak kemana?" "Itu di kamar sedang rebahan." Selesai makan, aku menemani adikku menjaga kios, duduk bersantai sambil memainkan gawaiku, melihat-lihat aplikasi berlogo F, sambil membaca cerita favoritku. "Num, gula setengah kilo," ucap Hasan. "Num, bapakmu tidak ke kebun?" "Tidak, beliau lagi istirahat di kamar." "Bapak sakit?" "Tidak tahu, tapi kata ibu bapak lagi rebahan di kamar." Seperginya Hasan, aku masih duduk di kios. Tadi pagi kulihat bapak baik-baik saja, nanti beliau juga akan kelihatan. Sekitar pukul 5 sore aku menutup kios dan masuk ke dalam rumah. Kulihat di dapur tidak ada siapa-siapa. "Dek, ibu mana?" "Keluar tadi." "Kalau bapak masih di kamar ya?" "Iya, bapak lagi sakit perut tadi." Tidak berselang lama ibu datang dari belakang rumah memetik daun singkong untuk dijadikan lalapan malam ini. Aku berinisiatif menjenguk bapak ke kamar yang sedari aku datang tidak melihat beliau. Kulihat beliau sedang berbaring seperti meringkuk kesakitan, memegangi perut beliau. Sepertinya bapak sedang sakit perut. Karena kata adikku memang bapak sedang sakit perut. "Pak, bapak sakit?" "Iya, Num, perut bapak sakit." "Habis makan sambal ya, Pak?" "Hari ini bapak tidak ada makan sambal, Num. Sakit perut yang bapak rasakan bukan sakit perut BAB-an, tapi intinya sakit." Aku mengambilkan minyak angin untuk bapak, tapi kata beliau sudah dari tadi dioleskan, tapi tidak kunjung reda juga sakitnya. "Perutnya melilit, Pak." "Tidak, Num. Gimana ya? Bapak menjelaskannya. Bukan sakit perut ingin ke WC." "Sudah minum obat belum, Pak?" "Belum. Nanti sesudah makan saja minum obatnya." "Mungkin sakit mah bapak sedang kambuh nih. Sanum ambilkan makanan sekarang ya." "Bukan, Num. Bapak hari ini makan teratur saja." "Terus bapak apa mau makan sekarang?" Bapak menggelengkan kepalanya. Terlihat peluh membasahi dahinya yang hitam itu. Aku keluar dari kamar setelah menyelimuti bapak dan ikut ke dapur menemani adikku. Namun saat hendak keluar kamar, tiba-tiba bapak menjerit kesakitan bahkan sampai keluar air mata. "Num, perut bapak sakit, Num." Rintih beliau tidak tertahankan. "Bu, sejak kapan tadi bapak sakit?" "Sehabis sholat duhur, tadi bapakmu sudah mengeluhkan perutnya yang tiba-tiba sakit." Aku tidak melanjutkan pertanyaanku lagi, karena aku ingin bersiap-siap sholat maghrib. Usai sholat maghrib, aku menyiapkan makan malam. Bapak keluar dari kamar tertati-tati, mengegangi perut beliau. Entah salah makan apa beliau, sehingga membuat perut beliau menjadi sakit begitu. "Bapak mau wudhu?" "Iya, temani bapak, Num," jawab beliau sambil terus berjalan ke kamar mandi. Aku menggelarkan sajadah untuk bapak sholat. Beliau memilih sholat dengan cara berduduk karena tidak sanggup untuk berdiri. Setelah selesai menyiapkan makan malam, aku menunggu ibu yang sedang membaca wirid dan menunggu bapak selesai sholat. "Tadi pagi bapak baik-baik saja kan?" tanyaku kepada adikku. "Iya, bahkan bapak pagi tadi pergi bersepeda ke rumah Pak Yusri dan sempat sholat di masjid juga." Ibu keluar dari kamar sambil memegangi bapak yang ikut makan bersama di dapur.
Astagfirullah. Gumamku saat ini melihat apa yang terjadi dengan bapak. Perut bapak membesar seperti orang hamil. Bahkan lebih besar lagi. Ibu nampak kebingungan. Beliau memanggil tetangga terdekat meminta untuk mengantarkan bapak ke rumah sakit. Bapak merintih kesakitan yang luar biasa. Bisa kulihat air mata beliau terus menetes-netes, menahan rasa sakitnya. Beberapa bapak-bapak datang ke rumah membawa mobil siap mengantarkan bapak ke rumah sakit. Bapak digotong beberapa warga. Ibu ikut serta ke rumah sakit sedangkan aku di rumah menjaga adikku. Harap-harap cemas aku menunggu di rumah. Padahal ini masih tengah malam. Tapi mataku tidak mampu terpejam lagi. Kak, bapak dibawa ke rumah sakit ya? Iya, tadi sudah dibawa. Kau tidur saja, Dek. Aku sibuk menelpon kakak-kakakku memberikan kabar bahwa bapak masuk ke rumah sakit. Tentu saja mereka sangat kaget. Tengah malam menelpon tiba-tiba. Aku berpikir bahwa perut bapak saat ini gara-gara pukulan itu. Tapi mana mungkin. Tangan anak kecil itu bisa mengakibatkan dampak seperti itu. Aku membuang jauh-jauh pikiran burukku terhadap kakek-kakek dan cucunya itu. Tidak terasa kembali tertidur hingga adzan subuh. Aku bangun tanpa melihat ibu dan bapak yang biasanya bangun lebih awal. Setelah menyiapkan masakan seadanya, hanya telur dadar pakai kecap, aku dan adikku berangkat sekolah. Untungnya hari ini hari Jumat sedang libur. Pukul 11 siang aku pulang, tapi terlihat dari depan rumahku berkumpul para warga. Badanku menjadi gemetar takut dengan hal-hal yang tidak kuinginkan. Aku masuk ke tengah kerumunan warga, ternyata orang-orang menjenguk bapak yang kini sedang terbaring lemah dengan air mata yang berlinang. Apa bapak sudah sembuh? Percuma, Num. Kalau di rumah sakit juga sama kesakitan yang luar biasa, dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Saat diperiksa, semuanya baik-baik saja. Jelas ibuku. Sejak tadi malam hingga saat ini masih sama. Bapakmu kesakitan tidak ada bedanya di rumah sama di rumah sakit. Makanya bapak kembali dibawa pulang. Sambung kakakku. Dari cerita yang kudengar bapak sempat pingsan. Tapi tidak lama pingsannya lalu beliau meringkuk kesakitan lagi. Kudengar bapak beberapa kali berucap tidak tahan lagi. Kata ibuku pun bapak meminta ingin pingsan saja. Karena minimal saat beliau pingsan tidak merasakan sakit itu. Beberapa warga saling berbisik membicarakan penyakit aneh tiba-tiba ini. Kemarin perut bapak masih seperti biasa saja. Tapi sejak kemarin beliau memang sudah mengeluh sakitnya, tapi tidak separah sekarang. Bu, apa bapak sudah makan? Bapakmu tidak mau makan. Bapak berbaring sambil menangis. Perut beliau sama besarnya seperti tadi malam. Aku memegang perut beliau terasa sangat keras dan kencang. Tidak tahan aku melihat bapak yang terus kesakitan, maka aku masuk ke dalam kamar untuk berdoa, meminta kesembuhan bapak. Entah apa penyebabnya, ibu pun juga tidak tahu. Tapi para warga berbisik-bisik mengatakan bahwa bapakku bukan mengalami penyakit biasa atau medis lainnya. Bapak benar-benar melemah. Untuk berdiri saja sangat susah. Makan tidak mau, katanya tidak nafsu dan susah menelannya. Bu, memangnya bapak kenapa? Sepertinya ada yang bermasalah dengan makhluk gaib, jawab ibuku. Di kampungku ini memang sangat mempercayai adanya makhluk gaib. Misalkan sakit yang dokter tidak ketahui, hanya dua saja kepercayaan kami, yaitu bermasalah dengan makhluk dan terkena sihir. Setauku bapak tidak memiliki musuh, kecuali ada orang yang membenci bapak. Bisa saja mereka mengirimkan sesuatu ke tubuh bapak. Bu, saat di rumah sakit, bapak tadi bagaimana? Sama saja, Num. Hanya saja saat di rumah sakit, bapak mendapatkan infus. Makanya dibawa pulang kembali saja karena tangisan-ringisan bapak membuat pasien lain terganggu. Kira-kira sakit bapak ini kenapa ya, Bu? Tidak tahu. Tapi apa kau mengetahui, Num? Kau bersama bapak kemarin itu tidak bisa pulang karena jalannya diputar-putar. Kira-kira bapak ada ngapain saat-saat di kebun? Saat kami menjelang mau pulang, bapak mengambil tali ke gubuk buat ngikat kacang. Tapi Sanum tidak tahu kejadian awalnya gimana. Tiba-tiba saja bapak sedang berbicara dengan kakek-kakek dan cucunya. Dari yang Sanum mendengar, kakek tua itu meminta uang kepada bapak. Tapi bapak tidak memberikannya karena saat itu tidak membawa uang. Lalu kakek itu meminta sang cucu untuk memukul bapak. Pukulan sang cucu tepat di perut bapak dengan cara ditinju. Semua yang mendengar ceritaku mengatakan istighfar.
Kini kakak-kakakku semuanya sedang berkumpul di rumah. "Kenapa kakak itu meminta uang? Lalu kenapa sangat marah begitu?" tanya ibuku sambil menitikkan air mata. "Tidak tahu Bu, karena Sanum tidak mendengar dan melihat kejadian awalnya." Ibu menangis tergugu sembari dipeluk oleh kakakku. Sebenarnya aku tidak tahu juga kejadiannya. Aku hanya menceritakan apa yang aku lihat dan ku dengar saat itu saja. Belum sempat aku menanyakan langsung kepada bapak, tapi sempat saat digubuk aku menanyakannya. Hanya saja bapak tidak menceritakannya panjang lebar. Katanya kalau kita sudah di rumah saja baru beliau mau menceritakannya. "Bu, bagaimana sore ini kita bawa bapak ke Ustadz, ikhtiar dan tawakal?" saran kakakku. "Iya Bu, lebih cepat dibawa saja biar bapak cepat sembuhnya," saut kakak iparku. "Iya, kita tawakal. Nanti sekitar habis asar kita berangkat." Ibuku pun menyetujuinya untuk membawa bapak pergi ke rumah Ustadz memilih pengobatan alternatif. Sungguh rasanya sangat tidak tega melihat bapak menahan rasa sakit itu. Melihat bapak yang wajahnya memucat, tidak terasa air mataku tumpah tidak berkesudahan. Sebenarnya ingin ke rumah Ustadz sehabis sholat Jumat, tapi di jam itu Ustadznya tidak menerima tamu. Maka kami harus menunggu sesudah sholat asar. Jam begitu lambat bergerak seakan tidak setuju kalau bapakku dibawa secepatnya ke rumah Ustadz. "Sabar ya Pak, sebentar lagi kita akan pergi ke rumah Ustadz," ucapku menyemangati bapak yang sangat lemah. Aku tidak tahu rasa sakitnya bagaimana, tapi aku ikut merasakan saat melihat wajah bapak yang memucat penuh keringat dan air mata. Tidak bisa dibayangkan seusia beliau yang sangat tua seperti ini menangis meraung-raung gara-gara kesakitan perut. Bisa dikatakan sakitnya luar biasa. "Num, bapak tidak kuat, sakit," ucap beliau berlinangan air mata. "Sebentar lagi kita pergi ke rumah Ustadz untuk mengobati bapak. Kita ikhtiar semoga bapak cepat sembuh." Jawabku mencoba untuk kuat dan kupaksakan untuk tersenyum. Bapak rebahan dengan bertelentang. Beliau memegangi perut yang besar dan tinggi itu. Nampak urat-urat perut kelihatan seperti sangat kencang. "Kalau bapak tidak mau makan, minum teh dulu ya," ucapku menyodorkan teh hangat. Bapak tidak bisa bangkit dari rebahannya karena sangat susah untuk duduk, maka beliau minum dengan cara memakai sedotan. Aku beranjak dari dapur untuk masuk ke kamar, menumpahkan rasa bersalahku karena sering membangkang apa kata bapak. Sering marah kepada beliau, tidak mendengar perkataan beliau. Aku janji, kalau bapak sudah sehat aku akan menurut kepada bapak. Setelah puas menangis di kamar, aku kembali ke dapur. Bapak rebahan di dapur agar memudahkan para warga ingin menjenguk beliau. Kulihat kakakku sedang memasak, sedangkan ibuku mandi, bersiap untuk pergi mengantarkan bapak ke rumah Ustadz. "Kak, Sanum ikut ya nganterin bapak?" "Tidak usah, kamu di rumah sama Amar saja, Num." "Iya Num, tidak usah, nanti Amar sendirian kalau kamu juga ikut," saut ibuku. "Biarkan saja Sanum ikut, bapak ingin diantar oleh Sanum," saut bapakku tiba-tiba karena mendengar permintaanku yang ingin ikut. Melihat beliau yang sepertinya sangat peka terhadapku, aku langsung berlari memeluk beliau yang sedang terbaring tidak berdaya menahan rasa sakit. Aku menangis sambil memeluk tubuh tua beliau. "Terima kasih Pak," ucapku berbisik di sela isakku. "Bapak senang kalau kau ikut Num, asal kau jangan macam-macam," jawab bapakku tersenyum ketir sambil menahan sakit. "Iya Pak, Sanum janji akan menurut kepada ibu dan bapak, tidak membangkang lagi, Sanum janji." Tidak lama adzan asar berkumandang. Aku bergegas sholat asar dan bersiap ikut. Kami semua sudah siap dan bapak sudah disandarkan di dalam mobil. Sepanjang jalan aku terus menyemangati bapak sambil menggenggam tangan bapak. Bapak hanya memakai baju koko, tapi tidak dikancing karena terhalang oleh perut besar beliau. "Bapak harus sehat, biar bisa melihat Sanum menikah," ucapku bergurau agar tidak terlalu tegang saat di perjalanan. Bapak terlihat tersenyum menanggapi gurauanku. Beliau menangis sembari menganggukkan kepalanya. "Memangnya kau mau menikah sama siapa, Num?" tanya kakakku menimpali. "Sama laki-laki lah, nanti Sanum minta carikan bapak saja," jawabku agar bapak senang mendengarnya. "Ya Pak ya, carikan Sanum jodoh."
Semua yang ada di mobil ikut tertawa, tapi bapak hanya tersenyum saja. Tapi itu cukup untuk membuat hatiku senang. Sebentar lagi bukannya sudah mau lulus ya? Iya kak, bentar lagi lulusan, 2 bulan lagi. Wah, kalau gitu kau menikah cepat dong. Iya kak, kalau ada jodohnya datang. Jawabku tidak mau kalah, karena aku sering menjadi bahan guyonan dan sekarang semuanya aku bikin sengaja. Kurang lebih 1 jam perjalanan kami tiba di sebuah pesantren dan masuk ke dalam gang. Untungnya ustadznya tidak sedang menerima tamu lain. Kini kami yang lebih awal datang dan langsung dipersilakan masuk. Halaman rumah ustadz ini sangat luas dan berjejer bangunan asrama pesantren laki-laki. Ustadz itu tersenyum melihat kami datang dengan jumlah orang yang banyak. Ada apa? Tanya beliau ramah. Ibuku pun menceritakannya dari awal kami tidak bisa pulang ke rumah hingga menceritakan perut bapak yang tiba-tiba membesar. Ustadz di hadapan kami saat ini hanya manggut-manggut saja mendengarkannya. Bapak nampak masih menahan sakit. Ustadz itu hanya memberikan air minum saja yang setiap harinya diminumkan 3 kali sehari dan dioleskan sedikit di bagian perut sambil membaca sholawat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakek tua itu dan cucunya saja ya berduaan? Tanya Pak Ustadz itu kepadaku. Iya Ustadz, hanya berdua. Itu di atas pohon kelapa, orangnya memperhatikan kalian. Ucap Pak Ustadz mengagetkan kami. Sontak kami semua terkejut mendengar penuturan Ustadz yang berada di depan kami saat ini. Ustadz hanya tersenyum saja. Lalu beliau berucap, tidak apa-apa, mereka hanya ingin melihat kalian. Terus bagaimana kami Ustadz? Tidak perlu khawatir, mereka tidak mengganggu lagi. Apa perlu waktu lama agar bisa kembali seperti semula? Tidak tahu juga, pokoknya habiskan airnya. Walaupun sudah kempes, namun sisa air masih ada, tetap harus diminumkan. Jawab sang ustadz. Kalau bertemu lagi dengan kakek dan cucunya itu gimana ustadz? Tanyaku tiba-tiba. Semoga jangan lagi, memangnya mau ketemu mereka lagi? Tanya ustadz tersenyum dan dibersamai dengan para keluargaku yang juga ikut senyum-senyum. Naudzubillah ustadz, semoga tidak. Sautku bergidik ngeri. Kami langsung pamitan setelah mendengarkan penjelasan dari ustadz tersebut. Beliau hanya menyarankan untuk mengadakan acara selamatan dan memanggil para tetangga untuk doa bersama. Saat sampai rumah bapak masih sama seperti sebelumnya, masih merasakan sakit. Bahkan beliau berkata perutnya sangat sakit seakan hendak meledak. Perut besar dan keras itu makin menonjolkan urat-uratnya. Ngeri jika dilihat, lebih besar dari wanita hamil. Setelah diberikan minum dari ustadz tersebut, kata bapak rasanya masih sama, sakit yang luar biasa. Nggak bisa sekali minum langsung sembuh sih pak, sabar dulu, semoga rasa sakit sudah mendingan. Kalau bisa tidur, tidur saja, kami semua akan menjaga bapak, ucap ibuku. Bapak tidak menyaut, beliau hanya bisa menangis sambil beristighfar, seakan nyawa beliau hendak dicabut. Para kakak-kakakku memilih pulang ke rumah. Hanya ada kakak tertua yang ikut menjaga saat ini. Beruntung rumah para saudaraku saling berdekatan. Jika terjadi sesuatu, bisa langsung ke sini. Aku ke kamar untuk memejamkan mata walaupun hanya sebentar, karena ibu memintaku dan kakakku untuk menjaga bergantian. Kakak memilih tidur di samping bapak yang berada di dapur, sedangkan ibu beristirahat di kamar untuk tidur. Beliau ikut istirahat walaupun sejenak. Karena jika tidak tidur, asam lambung beliau jadi kambuh. Apalagi beliau seharian ini terus dilanda rasa khawatir. Sesekali suara bapak merintih terdengar di pendengaran. Tidak bisa dijelaskan bagaimana rasa sakitnya, bahkan orang setua beliau, sambil menangis karena sakit yang luar biasa. Padahal air doa dari ustadz sudah diminumkan saat maghrib. Namun belum juga rasa sakitnya meredah walaupun hanya sedikit. Aku bangun dari tempat tidur dan menemani bapak yang semalaman suntuk tidak dapat memejamkan mata. Sedangkan kakakku ikut duduk menemani bapak yang menggeliat sambil memegangi perutnya. Pak, minum dulu, ujarku sambil mendekatkan sedotan ke mulut beliau. Setelah minum, bapak kembali merintih. Dalam diam air matanya terus-menerus menetes. Tidak dapat yang bisa aku lakukan. Andaikan rasa sakitnya pegel-pegel seperti biasanya, aku bisa membantu dengan memijitnya. Sakit, rintih bapak sambil menjerit-jerit. Pak, jangan teriak-teriak, nanti mengganggu tetangga. Ini masih tengah malam, tegur kakakku. Bapak tidak ubahnya selalu merintih.
Sebenarnya beliau ingin sekali untuk pingsan agar tidak merasa sakit. Namun sejak tadi tubuh beliau masih kuat. Besok paginya bapak hanya meminum teh hangat tanpa ada sedikit bisa makanan yang masuk. Kata bapak, perut beliau keroncongan, namun rasa lapar terkalahkan dengan rasa sakit. "Minum airnya dulu, Pak," ujarnya meminta bapak untuk memiringkan kepalanya agar memudahkan minum. Amar pergi sekolah, sedangkan kakakku pulang ke rumahnya untuk bekerja siang ini. Aku yang akan menjaga bapak. Beberapa tetangga silih berganti untuk menjenguk. Tentang penyakit bapak sudah tersebar ke seluruh desa. Bermacam-macam cerita yang kudengar mulut ke mulut. Siang ini bapak bisa tertidur, walaupun tidak lama. Aku sempat panik saat sebentar kutinggalkan bapak tiba-tiba terpejam. Sempat aku goyangkan tubuh beliau. "Bapak ngantuk, Num," ucap bapak kembali memejamkan matanya. Aku akhirnya lega ketika bapak tidak kenapa-napa. Aku merutuki dirinya sendiri. Karena ulahku, bapak yang menanggung akibatnya. Aku menyesal. Aku terlalu penasaran dan ingin tahu, dan tidak mendengarkan ucapan orang tua untuk tidak ikut campur urusan mereka. Aku ingin berubah. Aku sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Aku harus bisa. Demi bapak, akan kuturuti semua perintahnya. Aku harap bapak secepatnya sembuh dan bisa kembali beraktivitas semula. Ibu sedang memasak cukup banyak untuk baca doa selamatan kecil-kecilan, sesuai anjuran dari Ustadz kemarin. Ibu juga tidak lupa membuat bubur untuk dibagikan dan dimakan oleh bapak. "Ada bubur, Bu?" "Sesuai kepercayaan kita, Num," jawab ibuku tersenyum. Aku tidak mengerti maksud dari jawaban ibu. Padahal Ustadz kemarin hanya menganjurkan untuk membaca doa selamatan saja. Mungkin akan kupertanyakan jika ibu tidak sibuk lagi. Aku menemani bapak rebahan di samping beliau. Aku hanya memainkan ponsel sambil sesekali mengecek keadaan bapak. Terkadang aku juga mendengarkan deru napas beliau, khawatir jika bapak tidak bernapas. Setelah meminta para tetangga datang untuk doa bersama dan juga membagikan makanan, akhirnya selesai juga acara kecil-kecilannya yang dipimpin doa oleh Pak Yusri. Bapak sudah bisa makan sedikit. Sakit perut beliau juga berangsur hilang, walaupun berkurang sedikit. Tapi itu sudah bisa membuat kami semua bernapas lega. "Beruntung cepat dibawa ke Ustadz," ucap salah satu tetanggaku. "Iya, kalau dilihat sudah bisa dijabarkan kalau itu penyakit aneh." "Iya, Bu, doakan saja bapak cepat sembuh," sahutku tiba-tiba yang membuat mereka kaget karena telah mendengar pembicaraan mereka. "Iya, Num, pasti," jawab beliau sambil tersenyum dan pergi. Sudah 1 bulan lebih bapak menanggung perut besar itu. Tapi setelah dibawa berobat ke Ustadz, kemarin sakitnya sudah tidak ada lagi. Hanya saja perut belum kempes seperti semula. Kebun diserahkan kepada Hasan untuk memanennya semua, karena bapak masih kesusahan untuk berjalan. 1 bulan lebih pun kami tidak ada yang pergi ke kebun. Satu kampung sudah tahu tentang penyakit aneh bapak ini. Banyak yang menyebut bapak memang terkena punya makhluk gaib. "Masih sakit, Pak, perutnya?" "Tidak lagi, cuma engap, sesak napas," jawab bapak yang masih terbaring. Bapak memang sangat kurusan karena susah untuk makan, tapi sekarang sudah bisa sedikit demi sedikit meneguk makanan. Kemarin kami habis membawa bapak kembali berobat. Entah ini keberapa kali. Jikalau air minum yang diberikan oleh Ustadz sudah habis, maka kami akan kembali datang. Dari cerita yang kudengar dari Ustadz itu, memang mereka makhluk gaib yang memukul bapak itu sedang marah kepada bapak karena mereka meminta tanggung jawab, dan di saat itu bapak menolak memberikannya karena memang tidak membawa uang. Ustadz tidak menceritakan lebih detail maksud dari tanggung jawab itu, tapi entah mengapa saat Ustadz menjelaskannya, aku merasa tiba-tiba merasa sangat bersalah. Kurasa kesalahan itu berawal dariku yang ketidaksengajaanku memecahkan telur buaya. Aku akui memang aku yang salah. Sebelumnya bapak pun juga menceritakan awal kejadiannya itu, yang mengatakan bahwa aku berbuat salah telah memecahkan telur buaya itu. Hanya gara-gara aku maka bapak merasakan sakitnya. Aku sangat bersyukur kini bapak sudah mulai membaik, tidak merasakan sakit yang luar biasa itu lagi. Bahkan kata bapak beliau hampir mati karena sakit yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. "Bapak mau makan apa? Biar Sanu masakin." "Tidak usah, Num, nanti saja bapak masih kenyang." Kami lebih banyak bercerita. Aku menemani rebahan di samping bapak. Bapak pun tidak marah kepadaku. Beliau sering bercerita tentang masa lalu kecilku
yang memang suka nakal. "Num, ibu mau pergi ke kebun sebentar. Kau jaga bapak ya." "Mau ngapain, Bu?" "Mau jenguk sebentar saja. Itu perginya sama Hasan." "Oh iya, Bu." Ibu memang kemana-mana sering sama Hasan karena ia sudah seperti anak sendiri saat orang tua Hasan sudah meninggal dunia. Sesekali aku beranjak pergi dari samping bapak untuk menjaga kios. Kini waktu terus berjalan, tidak terasa sebentar lagi acara kelulusanku. Singkat cerita, waktu terus berjalan hingga akhirnya kelulusanku tiba. Tepat hari kelulusanku, aku sangat bersyukur. Perut bapak sudah mulai mengecil. "Num, siap-siap. Hasan sebentar lagi datang." "Iya, Bu. Sanum pakai jilbab dulu." Betapa aku senang hari ini. Hasan datang untuk melamarku. Ia juga pengusaha, kata bapakku. Akhirnya aku menurut saja. Kurasa Hasan orangnya juga sangat baik dan bekerja keras. Bapak pun sedari tadi selalu tersenyum melihatku. Tentu saja aku pun juga ikut sangat gembira melihat beliau yang ku tahu memang sejak lama ingin menjodohkanku dengan Hasan. "Gimana, Num? Apakah kau bersedia?" Aku tidak menjawab pertanyaan Hasan, hanya menganggukkan kepalaku dan tersenyum malu. "Alhamdulillah," ucap bapakku bersamaan dengan keluarga Hasan. Hasan hanya datang dengan Bude dan Pak D-nya. Tidak ada keluarga lain yang menemaninya. Rencananya resepsi pernikahan kami akan diberlangsungkan secepatnya. "Num, kalau sudah menikah, kau tidak boleh cicilan lagi. Harus bersikap dewasa," ucap bapak menasihatiku. "Iya, Pak, nanti bertambahnya usia Sanum, maka Sanum juga semakin mengerti." Aku termasuk menikah di usia matang. Namun kata saudara dan orang tuaku, kelakuanku masih kayak anak kecil. Sedangkan kakak-kakakku walaupun menikah hanya lulus SMA, mereka seperti sangat dewasa. Mulai hari ini aku ingin merubah sikap. 1 bulan kemudian kami semua kembali membawa bapak pergi untuk berobat ke Ustadz. Dari cerita yang kudengar, perut besar bapak sebentar lagi kempes seperti semula. Ustadz yang mengobati bapak ini sempat bertemu kakek-kakek tua dan cucunya itu untuk meminta maaf atas namaku yang suka jahil. Mereka tidak mengganggu kami lagi dan sudah tidak ada lagi kejadian aneh yang dialami. Sementara ini memang bapak masih tidak ingin pergi ke kebun lagi. Katanya kembali bekerja di kebun kalau sudah melaksanakan pernikahanku nanti yang insya Allah akan diadakan 2 bulan lagi. Hari terus berjalan hingga tiba saatnya aku menikah dengan laki-laki pilihan bapak yang katanya pengusaha. Bapak sudah sehat total, perutnya sudah mengecil kembali semula. Kini hidup kami sudah tenang. Tidak ada urusan dengan makhluk gaib itu lagi. Aku sudah dilarang untuk pergi ke kebun. Takut nantinya akan membuat masalah lagi. Maka Hasan meminta aku untuk di rumah saja, menjaga kandungan dengan baik. "Pak, Bapak mau ke kebun?" "Iya, Num, hanya sebentar menjenguk." "Minta temani Hasan ya, Pak?" "Tidak usah lah, Bapak hanya sebentar." Bapak pergi meninggalkan rumah mengendarai sepeda yang sehari-hari memang dipakai untuk pergi ke kebun. "Num, Abang mau pergi ke kebun juga ya? Kamu baik-baik di rumah," ucap Hasan yang ikut pamitan. "Iya, Bang, pulangnya jangan sampai maghrib," jawabku sembari menuangkan air putih ke dalam botol. Semenjak menikah dengan Hasan, aku memanggilnya dengan sebutan Abang, sedangkan Hasan memanggilku masih seperti biasanya. Katanya belum terbiasa memanggil dengan kata sayang. Tepat 4 bulan lalu aku menikah. Alhamdulillah aku sudah hamil muda dan hanya berdiam diri di rumah saja. Aku tinggal di rumah Hasan yang rumahnya berdekatan dengan rumahku. Waktu terus berputar. Anak pertamaku yang berjenis kelamin laki-laki tumbuh sehat tanpa kurang apapun. Kini bapak dan ibu juga sudah mulai kembali beraktivitas bekerja di kebun lagi. Masing-masing warga sudah mengetahui tentang penyakit bapak dulu. Dan mereka tidak ada yang berani pulang maghrib lagi. Beberapa warga juga pernah melihat kakek-kakek tua dan cucunya itu, tapi mereka tidak menghiraukannya. Kalau berpapasan hanya melempar sapaan dan senyum, walaupun mereka tidak membalasnya. Tentang masalah buaya putih itu memang sejak kejadian itu, beberapa warga pernah melihatnya, dan kalau mau ditangkap tidak bisa, dan kebetulan karena mereka tidak ada yang berani. Kata Pak Ustadz, buaya itu tidak mengganggu, karena itu memang peliharaan orang, dan mereka tidak akan macam-macam kalau kami tidak berbuatnya lebih dulu. "Gimana penjualan hari ini?" "Alhamdulillah laris," jawab Hasan. "Hidup kami sangat berkecukupan.
Hasan memang sudah menjadi bos atau pengusaha sayur memiliki mobil pick up. Aku sendirian di rumah, sedangkan Hasan dan anakku yang sudah berusia 3,5 tahun pergi ke kebun untuk menjenguk sebentar. Tidak lama mereka datang. Anak lelakiku berjalan dan berceloteh khas anak-anak, menceritakan kegiatannya. Aku seorang ibu hanya menjadi pendengar yang baik. Rame tidak ikut ke kebun tadi? Anakku sempat terdiam lalu kembali menganggukkan kepalanya sambil berkata, Rame, tadi Dede diajak main sama Kak Randu dan kakeknya. Mereka menunjukkan kehebatan mereka yang bisa duduk di atas pucuk pohon rumbia. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.